wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa iza hum muzlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Shadaqallahul azim. Surah Yasin, surah ke-36 ayat 36 sampai 40. Yang sama kita hormati Bapak pengurus kita yang selalu melayani kita dalam berubudiyah, datang kadang lebih awal, pulang lebih akhir. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang mensupport program pengurus, mudah-mudahan juga diberi kelapangan rezeki, diberi kelapangan waktu, diberi kesehatan, kemudian ditambah imannya oleh Allah, diperbanyak amal-amalnya, dan diampuni dosa-dosanya. Diampuni pula dosa ayah bunda kita, diampuni dosa ayah bunda mertua, kakek nenek buyut kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita bersyukur pagi ini, alhamdulillah kita kembali dapat hadir di masjid yang kita cintai bersama anak-anak kita yang sedang mengambil barcode. Mudah-mudahan barcode sampai ke akhirat, karena nanti seperti inilah barisan di padang mahsyar menunggu sidang masing-masing, ya, berbaris dari Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Muhammad akan menghadapi sidang Qadirobul Jalil, di mana hakimnya Allah, jaksa penuntut hukumnya malaikat atid, pembelanya malaikat raqib, tertuduh jin dan manusia, saksi para malaikat, barang bukti dua catatan amal ibadah, Illiyun dan Sijin. Ya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, Pak pengawas, pembina, Pak pengurus dan jemaah yang kami muliakan, kajian kita pada pagi ini tadabbur Al-Quran, surah Yasin ayat 36. Pendukungnya surah Sajadah ayat 789 yang sudah kita bawakan di rakaat pertama tadi. Dan diperkuat oleh surat Al-Haji ayat yang kelima. Kita baca kembali surah Yasin ayat 36. Subhanallazi khalaqal azwaja. Amat suci Tuhan yang menciptakan segalanya berpasangan.
Di azwaja di situ bukan berarti istri. Karena kalimat azwaja itu biasanya diartikan dengan istri. Di mana doa surat Al-Furqan ayat 74 di mana dikatakan Rabbana hablana min azwajina. Tapi di sini Allah mempergunakan kalimat khalaqal azwaja. Azwaja itu diartikan pasangan. Amat suci Tuhan yang telah menciptakan segalanya berpasangan. Kullaha mimma tumbitul ardu, dan yang ada di muka bumi ini serba berpasangan. Wa min anfusihim, bahkan dari diri mereka sendiri ada pasangannya. Wa mimma la ya'lamun, dan dari yang demikian banyak yang tidak mengetahui. Wal lailu wa ayatul lahumul lail, dan menjadi tanda juga bagi mereka kejadian malam. Naslahu minhun nahar, kami ciptakan pasangannya yaitu siang. Faiza hum muslimun, dan banyak di antara mereka yang menzolimi diri mereka dengan tidak menyadari pasangan-pasangannya. Bapak Ibu, mari kita lihat kalimat subhana. Kalau ada ayat yang diawali dengan kalimat tasbih, itu biasanya ayatnya ayat yang memberitakan kabar berita besar. Makanya banyak ayat yang diawali dengan sabbaha lillah, sabbihisma rabbikal a'la. Itu ayat-ayat yang dicintai oleh Rasulullah, di mana pembahasannya masalah-masalah besar. Tambah subhanallazi asra juga diawali dengan kalimat sabbaha, amat suci Allah. Di sini Allah memulai kalimat subhanallazi, amat suci Tuhan, khalaqal azwaja, yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Kita lihat Bapak Ibu. Kalau ada langit, ada bumi pasangannya. Ya, untuk kita. Padahal planet itu ada 9 tata surya. Ya, tata surya, tapi yang populer bagi kita, yang kita tempati adalah langit dan bumi. Dan Allah membanggakan kalimat itu di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 21 tentang pasangan daripada langit dan bumi. Apa kata Allah? Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Aku yang telah menciptakan bagimu bumi tempat tinggal. Wassama'a bina'a, dan langit itu sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan kami pula yang menurunkan hujan daripadanya. Fa akhraja bihi minas samarat, dari air hujan tadi kami kirimkan benih-benih untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi di sela-sela air hujan, fa akhraja bihi minas samarat, di sela-sela air hujan itu tanpa kita sadari Allah mengirim bibit-bibit yang akan tumbuh di muka bumi. Kemudian minas samarati rizqan lakum, dari bibit-bibit itu akan berbuah, akan melahirkan rezeki. Jadi kayu yang tumbuh, rumput yang tumbuh memiliki buah ke atas atau ke dalam tanah. Nah, semuanya bermanfaat untuk kita. Ujung ayat apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kamu cari-cari yang kamu sembah selain aku. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahuinya. Jadi Allah Maha Cemburu. Allah sering mengungkap kalimat bahwa aku yang memberimu rezeki, aku yang menurunkan hujan, aku yang menciptakanmu. Maka kemudian kalau kita menyembah yang lain dari Allah, maka Allah cemburu. Kecemburuan Allah itu mengakibatkan dihukumnya orang yang syirik tadi.
Nah, maka kalimatnya fala taj'alu lillahi andada. Jangan cari selain dari yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat ya, kita lihat pasangan tumbuh-tumbuhan seperti jagung, padi, dia memiliki pasangan. Ya, kalau bahasa binatang dan tumbuhan, jantan dan betina. Ada yang dikawinkan oleh angin, ada yang dikawinkan oleh binatang. Seperti lebah mengawinkan bunga, lebah mengawinkan jagung, lebah mengawinkan padi. Begitu pula nanti dengan kumbang, kupu-kupu yang saling keterkaitan, yang saling dia ambil manfaat bunga, dia pindah ke bunga yang lain, maka terjadi penyerbukan. Ya, jantan dan betina. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa dikawinkan oleh angin, yang tidak bisa dikawinkan oleh kumbang atau binatang. Dia harus dikawinkan oleh manusia. Nah, itulah tumbuhan kurma. Di kurma itu ketika kita tanam yang jantan atau betina, itu harus dikawinkan oleh yang menanamnya. Kita kurma tidak pernah berbuah, mungkin kita belum pandai mengawinkannya. Ya, atau yang tertanam oleh kita baru kurma jantan. Kalau di pepaya, kalau Bapak Ibu menemukan yang dapat dari pepaya itu hanya bunga, ya, itu pertanda pepaya jantan. Ketika dia menghasilkan buah, maka dialah pepaya betina. Dan itu dikawinkan oleh binatang yang disertai oleh angin. Nah, itu pasangan-pasangan yang diciptakan oleh Allah. Dan semuanya, bahkan sampai kepada molekul, dia akan berpasangan. Nah, sekarang Allah mengkhususkan pada diri awak. Wa min anfusihim, dan pada diri mereka juga ada pasangan. Sudah banyak tafsir-tafsir kita lihat, kita aduk-aduk ayat ini. Ternyata yang dimaksud wa min anfusihim, pasangan diri mereka itu bukanlah suami istri. Ya. Tapi yang dimaksud dengan wa min anfusihim ini sangat dahsyat sekali. Pasangan jasad itu adalah roh. Jadi sepakat para ahli tafsir mengartikan wa min anfusihim, ya, dan pada diri mereka ada pasangan. Maka pendukungnya ayat-ayat turunannya afala tatafakkarun wa fi anfusikum afala tatafakkarun wa fi anfusikum afala tatazakkarun wa fi anfusikum afala ta'qilun. Pada diri mereka mengapa tidak mereka pikirkan, tidak mereka ingat, tidak mereka pelajari. Itu turunan ayatnya. Jadi kalau kita lihat, tentu kita kembali dulu ke surat Sejadah ayat 7 tadi. Apa bunyi ayat Sejadah ayat 7 tadi? Allazi ahsana kulla say'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ini jelas matannya jelas, produk pembuatannya jelas. Tidak ada campur tangan selain campur tangan Allah dengan malaikat. Jadi ini khusus kepada Nabi Adam. Allazi ahsana kulla nafsin hudaha. Dikatakan di sanad pada ayat itu kami yang menciptakan, ya, kami yang menciptakan dari segumpal tanah yang kemudian dibentuk oleh Israel, yang semula yang diperintahkan untuk membentuk tanah itu adalah Jibril. Tapi ketika Jibril mau mengambil tanah-tanah yang akan dijadikan lembaga Adam itu, tubuh Adam itu, tanah ini memberontak, tanah ini menangis, tanah ini bersujud-sujud kepada Jibril. Jangan kami jadikan lembaga Adam itu, jangan kami yang dijadikan calon manusia itu. Nah, karena Jibril orangnya penyayang, melihat tanah ini menangis,
Nah, dia tidak sanggup mengambilnya. Kemudian diperintahkan malaikat Israel oleh Allah. Israel, ini tugasmu mengambilnya. Ya, nah, kemudian begitu dia mengambil tanah, kalau dalam penafsirannya kita ambil, ada tanah dalam surga, ada tanah yang di dunia, yang kemudian dikumpulkan segumpal tanah Israel. Kalau segumpal tanah Israel ini sudah jelas besar, ya. Nah, kemudian sudah dapat hasilnya bagaimana? Dari segumpal tanah yang ada di tangan Israel. Tingginya 27,5 meter tinggi Nabi Adam. Nah, terbaring di atas meja, ya. Nah, kemudian sudah dibentuk sedemikian rupa, jelas-jelas tanah. Ya. Nah, kemudian apa? Di ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi, ditiupkan roh dari arah kepala. Tanah tadi begitu dilewati oleh roh, tumbuhlah rambut, berubahlah tanah menjadi daging, kemudian mata melihat, hidung bernapas, kemudian mulut bisa bicara. Sehingga dalam proses penciptaan Adam itu, nah, Bapak dan Ibu, begitu matanya sudah melihat aras, hidungnya yang tanah, ya, tanahnya masih tinggal tadi, proses kejadiannya dari berubah tanah menjadi daging tadi. Nah, di sini kalau kita lihat prosesnya, disitulah Adam bersin. Begitu roh sampai di mulutnya, ia mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Ini prosesnya begitu kejadiannya, Pak Ibu. Nah, kemudian dijawab oleh Israel yang mengawasi dengan Jibril. Ya harmukallah. Ya, karena si Adam tadi hidungnya baru saja dilewati oleh roh, sampai ke mulut dia berucap kalimat Alhamdulillah, dijawab oleh Israel dan Jibril, ya harmukallah. Kemudian Adam menjawab lagi, yahdikumullah. Nah, yang kemudian inilah cikal bakal menjadi doa ketika kita bersin. Ya, prosesnya ketika Nabi Adam. Nah, dilewatilah leher sampai ke kaki. Tampak oleh Jibril, tampak oleh Israel, proses kejadian Adam itu berubah dari tanah menjadi daging dan di dalamnya tumbuh tulang-tulang. Nah, diperhatikan. Nah, inilah yang kemudian membuat malaikat-malaikat tadi takjub dengan ciptaan Allah karena diciptakan di hadapannya. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-8, summa ja'alalahu min sulalatim mimma immain. Anak keturunan Adam itu kami ciptakan dari sari pati tanah, tidak lagi dari tanah. Kalau Adam jelas-jelas di hadapan Allah, di hadapan malaikat, dibentuk dari tanah, kemudian ditiupkan roh dari kepala. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, dikatakan pada ayat 8 surat Sajadah, kemudian anak keturunan Adam kami ciptakan dari sari pati tanah. Nah, kita yang makan sehari-hari, yang semuanya bersumber dari tanah, kemudian sari patinya Allah ciptakan di dalam tubuh kita. Nah, bagi laki-laki disimpan di tulang lutut, bagi perempuan disimpan di tulang sulbi, di dada. Nah, inilah yang dipertemukan. Bagaimana Allah mempertemukannya? Surat Al-Haji ayat 5. Kami yang mempertemukan setetes air di dalam rahim, berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membungkus tulang-tulang. Kami sempurnakan kejadiannya 3 bulan 10 hari di dalam rahim. Jadi kalau tadi dia meja oleh malaikat, kemudian di hadapan Allah, nah sekarang di dalam rahim. Diciptakan, bertemunya, sempurnanya 3 bulan 10 hari. Yang kemudian ibu-ibu, itulah penyebab kenapa iddah ibu itu 3 bulan 10 hari. Karena di 3 bulan 10 hari, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Nah, sudah ditiupkan pula roh. Ya, sudah ditiupkan roh.
Nah, kemudian setelah ditiupkan roh, apa yang terjadi? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'ah. Pada saat itu telinga sudah mendengar. Wal absara, mata sudah melihat. Wal afidah, hati sudah merasa. Nah, 3 bulan 10 hari. Nah, makanya pada Bapak Ibu, ini proses kejadian. Ketika kita lihat sama-sama, Adam tadi dari kepala, bayi juga yang ada di dalam rahim, ditiupkan roh itu dari ubun-ubunnya. Nah, maka kemudian Israel yang sudah sanggup mengambil tanah tadi, yang walaupun menangis tanahnya, Israel mengambil. Ini perintah dari Allah. Maka kemudian Allah berkatakan, karena engkau yang sukses mengambilnya, nanti engkau pula yang mencabutnya. Ya, jadi tidak ada kasihan. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika Allah akan mencabut lagi roh, kebalikan, tadi dimasukkan dari arah kepala, nah sekarang ditarik dari sana. Makanya kalau kita melepas orang yang sedang sakarat, itu bisa dilihat mulai dari kaki. Jadi kalau kakinya sudah dingin, kakinya sudah tidak berinteraksi lagi, nampak. Kalau serius kita melepasnya, kita akan melihat perjalanan roh tadi, ditarik secara perlahan, ditarik secara cepat, nah itu dapat kita lihat. Nah, kalau kita sering-sering melepas orang sakarat. Jadi memang berangkatnya dari kaki dulu. Jadi ditarik dari kepala, nah maka dari kaki akan dingin. Nah, Bapak Ibu, kembali kita kepada topik bahwasanya yang menghidupkan tangan kita, yang membuat mata kita melihat, yang membuat telinga kita mendengar, kaki bisa berjalan, otak bisa berpikir, hati bisa beraba, itu tiada lain adalah fungsi roh. Fungsi roh. Nah, di mana roh itu diletakkan oleh Allah? Karena ada orang yang jari kelingkingnya tertusuk duri, kemudian infeksi, dipotong, meninggal dia. Apakah roh itu di kelingking? Ternyata ada orang yang kakinya dipotong, sampai hari ini masih hidup. Ya. Nah, kemudian ketika otak kita bertanya-tanya tentang roh itu, Allah terlebih dahulu telah menjawab dalam surat Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Kalau ada yang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang roh, katakan roh itu urusanku. Dibatasi oleh Allah untuk mencikaroinya. Sama dengan apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan yang diciptakan Allah, jangan pikirkan tentang Allah. Nah, Allah dengan roh ini sesuatu yang sejalan. Kalau kita lihat sifat 20, kalau kita lihat asma Allah, ternyata semua itu yang dititipkan chipnya ke dalam tubuh kita. Kita tidak punya kasih sayang kalau tidak kasih sayang Allah, Rahman dan Rahim. Kita tidak akan bisa melihat kalau tidak basyarnya Allah. Kita tidak akan mendengar kalau tidak samanya Allah. Tidakkah basyar sama, ya, itu adalah sifat dan asmanya Allah. Nah, ini di kajian-kajian, kalau sifat 20 kajian orang dulu, itu dijelaskan mana. Sama basar ini selalu bergandeng, berpasangan. Ayatnya begitu pula. Sering Allah bolak-balikkan, innahu huwas samiul basir. Innahu basyirun sama. Hanya ayat-ayat yang dibolak-balik oleh Allah, tapi pasangannya tetap. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengenal jasad kita ini, kita tahu sebentar lagi dia minta minum, sebentar lagi dia minta sarapan, sebentar lagi dia kepingin ini. Pokoknya sebentar lagi jasad kita ini butuh makanan. Dan dalam jarak 2 jam, 3 jam, jasad kita butuh. Kalau tidak dikasih minum, dia dehidrasi. Kemudian kalau tidak diberi makan, dia akan jadi lemah. Maka jasad jelas-jelas tampak dan logika kita setiap hari, bahwa jasad awakku minta makan.
Nah, secara logika, roh kita juga butuh makan. Orang yang memberi makan jasadnya tampak akan kesuburannya. Tapi orang yang memberi makan rohnya akan tampak kekuatan dari dalam. Apa yang akan lahir? Yaitu orang yang rohnya diberi makan, pertama PD-nya tinggi. Yang kedua percaya dirinya akan kuat. Kenapa? Karena innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan selalu turun kepadanya malaikat. Dan malaikat tadi berbisik ke telinganya, alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Di lain ayat, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersamamu. Nah, ini yang memberi kekuatan roh tadi. Jadi roh itu kalau disebut nama Allah, karena sumber roh dari Allah, dari zat Allah, dari sifat Allah, maka ketika kita sebut nama Allah tadi, maka roh tadi akan menjadi subur, menjadi hidup. Maka orang yang tidak diberi makan rohnya, Bapak dan Ibu, pertama akibatnya apa? Lemah. Kelamaan tidak hanya rohnya yang lemah, tapi jasadnya juga lemah. Ya, berusaha malas, ya kemana-mana malas. Kenapa? Karena yang mendorongnya, mesin pendorongnya roh tadi sudah tidak kuat. Ya, tidak kuat. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, makanan badan Allah ciptakan alam semesta. Kalau kita butuh untuk mata, Allah ciptakan wortel. Lihatlah apa yang terkandung di wortel itu. Kalau kita belah wortel itu, kita akan melihat biji mata di belahan wortel. Maka yang terkandung di dalam wortel itu adalah yang dibutuhkan oleh mata. Ketika ada perempuan yang sedang hamil atau kepingin hamil, Allah ciptakan pokat. Di dalam pokat itu zat-zat yang terkandung untuk menyuburkan rahim. Ketika kita anemia, kekurangan darah, Allah ciptakan buah bit, Allah ciptakan buah naga, Allah ciptakan tomat. Di mana ketika kita belah, kita melihat warna merah dan di sana ada sumber darah, ya, untuk menyuburkan darah kita. Apalagi makanan-makanan semuanya dibutuhkan oleh tubuh kita. Kapan dia menjadi sebuah racun, sebuah akibat? Ketika kita memakannya berlebihan. Ya, Allah sudah membatasi, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, ketika Nabi Adam pada ayat 21, 22, ya Adam, ambihum bi asma, tunjukkan kepada malaikat apa nama-nama rumputnya, apa nama buah itu. Sampaikan kepada malaikat. Apa manfaatnya? Jadi sebelum Adam diturunkan ke bumi, Allah sudah mengujinya dengan tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh di muka bumi. Ya. Nah, ini yang tidak diketahui oleh malaikat, yang tadinya diremehkan. Apakah kamu akan menciptakan manusia yang kerjanya akan berkelahi, bertempah dura? Nah, Allah menciptakan Adam, kemudian diperlihatkan Adam itu cerdas. Jadi sebelum turun ke muka bumi, Adam itu sudah cerdas. Batu yang berharga, kemudian pasir yang berharga, rumput, buah, semuanya sudah dikenalnya. Ya, nah, kenapa ada zaman batu? Kenapa ada oleh hasil penelitian manusia ada manusia purba? Nah, mari kita lihat, itu terjadi karena pengingkaran. Adam turun dalam keadaan cerdas, sudah kenal dengan semua produk yang akan ditanam di muka bumi. Kemudian manusia yang mengingkarinya kemudian menjadi purba. Dia lari dari Adam, menjauh dari Adam, menjauh dari syariat. Nah, inilah orang-orang yang menjadi purba. Tak jauh-jauh apa? Ya, mana ndak namu baradai, ndak namu agamo di Minangkabau, lari ke pulau, jadi orang Sakai. Ya. Lari ke Jambi dari orang Kubunya. Ya, lari ke antara
Sumbar dengan Riau. Itu Sakaina. Ya, kemudian Karsinan Sikere. Jadi bukan Adam diturunkan ke dalam keadaan tidak cerdas, cerdas. Sudah dibinanya oleh Allah di dalam. Orang yang lari dari kebenaran, itulah orang yang kemudian menjadi orang yang primitif. Hampir semua di pulau ada. Di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Sumatera banyak. Ya. Jadi orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 57. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kadzib. Ya tawaro minal qaumi min su'i ma busyira bi. Ada kaum-kaum yang lari dari kaumnya, kemudian masuk gua, masuk hutan. Ya, begitu dia lari, dia tidak membawa ilmu, dia tidak membawa orang yang mendidiknya, sehingga menjadi primitif dia. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ketika Adam diturunkan itu sudah cerdas, sudah jelas baginya. Sehingga hanya satu yang tidak tahu Adam. Ya, kata Adam, ini buahnya ini buahnya ini buahnya ini, buahnya ini. Kata Allah, ada satu lagi yang kamu tidak tahu. Wala taqraba hadza sajarah, tapi jangan kau dekati itu pohon. Ya, yang satu itu Adam tidak tahu, apa namanya? Khuldi. Buah khuldi. Wala taqrabu hadza, jangan kamu dekati. Yang itu tidak boleh kau dekati. Tapi iblis pandai menggoda. Kalimat khuldi itu dipergunakan sebagai dakwah. Adam, khuldi itu apa? Tahu artinya? Khuldi, kholidi, kekal itu artinya saya yang memakannya kekal dalam surga. Ya, kalimat kholidina fiha abada, khuldi. Ya, khuldi, khuldi itu artinya kekal. Jadi iblis menggoda si Setiawa, mengatakan kalau dimakan buahku kekal kalian di surga. Ya, jadi terjebak kalimat khuldi tadi. Jadi Bapak Ibu. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk selalu memberi makan dua pasangan pada diri kita. Ya, jasad kita perlu diberi makan, roh kita perlu diberi makan. Makanan roh ada 3. 1, zikir kepada Allah. 2, tunduk dan patuh atas perintah Allah. Yang ketiga, bercakap-cakaplah dengan Allah melalui kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, itu yang diinginkan oleh roh. Jadi roh yang selalu tersambung dengan Allah, maka ketika itu roh itu menjadi kuat. Menjadi kuat. Ketika roh tadi menjauh dari Allah, wa mayyat dikatakan dalam surah Toha, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kalau roh tidak diberi makan oleh si empunyanya, maka dia akan menjadi sempit. Ya, pesimis, dia akan menjadi sempit, hatinya menjadi sempit, peluang dilihat menjadi sempit, sehingga gairah untuk hidup sudah terputus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita datang ke masjid di pagi hari, siang, malam, tiada lain memberi makan roh. Ya, memberi makan roh, dan selepas itu kita beri makan jasad. Selamat menjaga pasangan kita, jangan biarkan satu subur untuk urusan dunia, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunianya subur, tapi akhiratnya hancur. Kalau hadis Minangnya Bapak Ibu, inge-inge wakatus subuh, jangan sampai tabi matahari. Inge-inge kita jo tubuh, di dalam tubuh ko ado pulonan badiri. Itulah roh. Ya, di mana letaknya? Meliputi dari kepala hingga ke kaki. Ketika Allah menjemputnya, boleh saja penyebabnya jari kelingking yang infeksi. Boleh saja kepalanya, boleh saja kakinya, dan boleh saja dari mana. Yang itu penyebab. Penyebab. Kematian itu penyebab. Sebab itu diawali dari Adam. Adam diciptakan dalam surga. Tapi Allah sudah terlanjur mengatakan, Inni ja'ilum fil ardi khalifah.
aku ingin menciptakan di muka bumi itu khalifah. Siapa dia? Adam. Diciptakan dalam surga. Dalam surga Adam sudah merasa enak. Diminta pasangannya Siti Hawa diberi. Sehingga sudah enak tinggal di dalam surga. Nah, bagaimana caranya memindahkan Adam dari surga ke dunia? Diciptakan penyebab. Apa penyebabnya? Makanlah semuanya ini Adam, tapi yang satu jangan. Ya. Nah, dengan memakan buah khuldi, dengan cara itu Allah memindahkan Adam ke dunia. Nah, nanti kembali ke hadapan Allah, Allah juga menciptakan penyebab. Sakit, kecelakaan, ya, dan macam-macam diciptakan oleh Allah penyebab kematian. Nah, maka tentu kita menunggu-nunggu itulah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan subur roh kita, subur jasad kita, sehingga nanti pasangan ini hadir di hadapan Allah, hum wa azwajuhum fi zilalin alal aroiki muttaqiun. Tadi rakaat kedua, surah Yasin ayat 56. Mudah-mudahan pasangan itu akan tegak lurus menghadap kepada Allah dalam keadaan pede. Walahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Mereka dilayani dalam keadaan terhormat. Kalimat yang muncul Yasin 58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat atas kalian dari Tuhanmu yang pengasih lagi Maha Penyayang. Silahkan masuk ke dalam surgaku. Indah sekali. Ya, surah Yasin ayat 56 sampai ayat ke-65 yang saya baca tadi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan satu pantun lagi sebagai penutup. Disangko paneh sampai patang, kironyo hujan tengah hari. Disangko umu alai kapanjang, nyatonyo besok pagi lah mati. Ya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.